bagaikan segala kain. Ia cerita dari peluh dan harapan di ruangnya, mengendi dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Nah baik, di video kali ini akan membahas tentang gimana cara bikin video produk jualan pakai AI ya. Nah silakan teman-teman bisa simak dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe ya. Saya ini yang pertama adalah saya mau kasih tahu kenapa sih harus pakai AI video atau harus bikinnya tuh pakai AI videonya. Walaupun tadi alasan-alasannya udah dipaparkan sama yang cerita-cerita tadi, itu sebenarnya alasan-alasannya. Kemudian toolsnya yang bisa buat bikin AI video ini apa aja gitu. Nanti mungkin ada tools-tools tambahan selain yang tadi udah dipakai sama Mas Rozi untuk bikin prompt gitu. Kemudian framework story-nya, gimana sih cara bikin video yang story-nya itu bagus, orang jadi ngeliatin sampai terakhir nggak terasa kalau itu video jualan gitu. Itu harus dipikirin juga. Jadi bukan berarti kita pakai AI itu udah langsung beres jadi gitu, tapi kita harus pikirin juga video itu konsepnya mau seperti apa. Sebenarnya kalau kita mau pakai AI itu harus deal dulu dengan diri kita bahwa kita bikin prompt harus spesifik. Ya, tadi saya sempat nguping-nguping gitu, Mas kok beda ya Mas ya? Mas kok ini karena memang harus spesifik. Kita mau bikin videonya bentuknya tahunya seperti apa, segitiga, kotak, lingkaran, itu semuanya harus dimasukkan ke dalam prompt supaya hasilnya mendekati dengan apa yang kita inginkan gitu. Terus workflow-nya seperti apa, proses untuk pembuatan video AI-nya nanti kita juga akan coba cari tahu gitu. Dan harapannya outcomes ya, nanti teman-teman keluar dari sini, teman-teman selesai dari sini, teman-teman bisa bikin video pendek 15-30 detik aja dengan voice over AI. Terus teman-teman bisa juga mengaplikasikan text on screen, jadi videonya itu ada teksnya, gak cuma video peralasan aja. Kemudian juga teman-teman bisa bikin caption yang memang powerful, singkat, dan hashtagnya sesuai dengan niche-nya teman-teman. Misalnya jualan mie ayam, ya hashtagnya hashtag mie ayam aja dipakai, jangan hashtag jamu dipakai, nanti nggak ketemu gitu. Itu dia yang akan kita coba pelajari hari ini. Nah, kenapa sih kita sebagai pelaku usaha perlu memanfaatkan AI video? Ada yang mau jawab teman-teman? Menurut teman-teman kenapa kita harus sebagai pelaku usaha memanfaatkan AI video? Efisien, hemat biaya, apa lagi? Hah? Apa tuh? Lebih cepat, iya betul. Ada lagi? Memperkenalkan produk kita. Apa? Memperkenalkan produk kita. Biar penjualannya tambah bagus, memperkenalkan produk. Oke. Nah, yang pertama adalah ini, proses produksinya jadi lebih cepat. Dari beberapa foto saja yang tadi sudah dimasukkan prompt-nya dan jadi fotonya itu bisa jadi video hanya dalam beberapa menit gitu. Makanya tadi Mas Rozi terakhir sempat mention kita butuh ChatGPT untuk nyari prompt untuk bikin gimana sih nyari prompt untuk bikin prompt ya pokoknya gitu ya, prompt untuk prompt gitu. Nah itu memang prosesnya seperti itu kalau kita memang mulai dari nol gitu. Kita nggak punya foto, nggak punya video, nggak punya foto, nggak punya materi apapun untuk jadi video, memang harus carinya dari situ. Tapi kalau memang sudah punya fotonya, tinggal disusun aja nanti. Jadi semakin lebih cepat, gak perlu lagi apa masak mie berkali-kali, bakar sate berkali-kali, udah gak perlu lagi gitu. Karena udah semuanya pakai sekali foto aja gitu. Proses produksinya cepat. Yang kedua lebih hemat biaya. Nah ini gak perlu nyari mbah-mbah, gak perlu nyari perempuan, gak perlu nyari model gimana-gimana. Semua sudah ada di AI-nya gitu. Mau mbah-mbah yang kayak gimana? Itu harus detail. Mbahnya pakai sanggul, mbahnya yang sama cucunya, mbahnya kayak gimana itu harus detail gitu. Jadi sama aja nanti ketika pakai AI tapi kita belum punya bayangan mbahnya mau kayak gimana, salah terus AI-nya. Padahal dari kitanya belum tahu mbahnya mau kayak gimana. Jangan cuma mbah-mbah usia 80, ya 80 mbah-mbah orang udah tahu gitu. Cuma lebih spesifik aja gitu, pakai pakaian yang seperti apa mbahnya, atau modelnya mau pakai pakaian yang seperti apa. Nah itu bisa juga harus detail, warnanya apa, misalnya pakai sepatu warna apa, bahkan sampai sepatu pun harus detail kalau emang mau ditunjukkan semuanya full body gitu untuk modelnya. Nggak perlu lagi sewa studio, nggak perlu lagi sewa lampu-lampu karena semua sudah beres pakai AI video ini. Dan yang ketiga ini penting ya, yang ketiga ini penting, lebih bisa konsisten sama dapat dipercaya pada akhirnya. Coba kalau kita lihat satu Instagram orang yang fotonya atau videonya itu warnanya itu gonta-ganti, besok hijau, besoknya lagi kuning, kita jadi bingung sebenarnya ini mau jualan apa gitu. Makanya penting banget teman-teman kalau di sini udah punya brand, sosial medianya itu benar diperhatikan gitu untuk brandingnya. Mau warnanya tuh apa yang
fontnya, mau pakai font yang seperti apa, usahakan fontnya jangan gonta-ganti ya. Punya font yang memang tulisannya atau itu udah jadi ciri khas gitu. Itu penting gitu. Jadi jangan, kalau bisa sama sesuai yang di packagingnya, biar orang nggak bingung. Waktu bikin packaging itu tanya ke orang yang bikin, ini fontnya apa ya mas ya? Nanti di sosial medianya, nanti waktu masukin promnya itu harus dimasukin sama supaya orang nggak bingung gitu. Karena saya yakin banyak jualan di luar sana yang serupa sama kita. Yang bikin beda apa? Kemasannya, brandingnya, fontnya, semuanya itu harus beda. Dan call to actionnya juga harus seragam. Kita nyuruh orang buat apa? Buat follow, buat beli, buat pesan, buat order. Nah, itu jadi lebih konsisten dan lebih terpercaya. Dan yang keempat, ini enaknya kalau pakai AI, kita bisa bikin banyak apa ya istilahnya, banyak pilihan dalam sekali generate gitu. Kita mau ngeluarin beberapa jenis model, misalnya menghadap kemana, modelnya bawa apa, tapi dengan satu orang model aja itu bisa langsung tergenerate dengan pakai AI gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nyuruh orang harus mas desain seperti ini ya, kita ganti gaya dan sebagainya, nggak usah. Kalau pakai AI itu kita bisa eksperimen banyak hal dengan satu model aja. Jadi kita misalnya udah punya bayangan, aku mau bikin video dengan 5 video modelnya sama, orangnya harus ngapain, dan kita harus punya draftnya dulu tuh gitu. Jadi nanti ketika diproses pakai AI sudah sesuai dengan harapan kita gitu. Yang keempat, nah sampai sini paham ya kenapa harus pakai AI sebelum kita masuk ke tools gitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ada yang udah pernah bikin video pakai AI? Biar sama-sama tahu saya startnya dari mana. Ada yang udah pernah nyoba? Pakai Canva, AI Canva, atau yang Canva biasa saja? VO3, oke. Pakai Canva, yang udah ada yang pernah nyoba pakai AI Canva? Udah. Ibu nyoba untuk apa AI Canva? Untuk bikin video. Bikin video? Terus untuk website itu juga. Bikin website, landing page, itu oke. Itu yang pakai AI Canva ya? Berbayar apa gratis itu? Berbayar. Nah iya, karena memang kalau kadang itu membuka pro kayak gini harus yang berbayar dulu gitu. Jadi memang ya cari, kalau mau coba-coba cari yang free trial aja, misalnya seminggu, tapi kita manfaatkan sebaik mungkin, kita peras banget untuk dapat banyak video misalnya kayak gitu. Nah itu bisa juga. Tapi kadang ada yang pakai limit sih, soalnya pakai koin dan lain sebagainya. Nah, terusnya apa aja yang pertama? Ini mungkin tadi udah diajarin sama Mas Razi juga ya, pakai Gemini atau pakai ChatGPT, monggo aja, ini pilihan masing-masing aja, disesuaikan sesuai kebutuhan aja. Tapi ini bisa digunakan untuk cari ide, jadi nggak hanya untuk prompt kita mau bikin foto apa, bahkan untuk nyari ide pun biasanya pakai ini dulu. Kita mau bikin video apa, misalnya masak sate atau bakar sate, atau video kita lagi apa ya, panen. Nah itu bisa kita milih ide-idenya untuk jadi konten-konten itu pakai ini dulu. Baru habis itu kita bikin promptnya, kira-kira prompt untuk video ini seperti apa gitu. Tadi udah bisa semua pakai ini, udah jelas semua pakai ChatGPT sama pakai Gemini, udah bisa semua ya. Harusnya sih bisa sih. Ini mudah sih step yang ini, tapi krusial. Sekali lagi ini mudah tapi krusial. Karena yang menentukan video bagus atau sesuai sama apa yang kita harapkan adalah di posisi ini nih, di nomor 1 ini. Jadi make sure banget promptnya benar-benar sesuai apa yang kita inginkan dan detail gitu. Kuncinya di sini soalnya. Kemudian AI Canva atau Capcut, CapCut, nah begitu lah ya. Ini udah pernah pakai semua lah, saya rasa Canva dan lain sebagainya gitu. Karena Canva paling mudah juga gitu. Nah ini Canva itu bisa pakai untuk menyusun hasil foto-foto yang tadi dari promptnya, yang sudah keluar hasilnya, yang sudah tergenerate. Itu tinggal dimasukkan ke sini, ke AI Canva ini. Tinggal dipilih aja mau yang bagian mana. Itu ada video, ada image, ada desain gitu. Itu nanti tinggal dipilih aja dengan foto-foto yang sudah kita punya gitu. Formatnya jangan lupa juga, formatnya 9:16 untuk video, terus bisa aja text on screen-nya, tulisan-tulisannya. Nanti kita coba ajarin, tadi kan ada yang udah sempat ngomong soal hook, nanti kita coba kasih beberapa hook yang bisa dipakai juga gitu. Lanjut lagi, kok bisa? Nah, selanjutnya adalah Pipit AI. Udah pernah dengar Pipit AI? Bagus. Tadi dia ngomongin sama Mas Rosi. Wah, cukup ramai. Saya bahas apa ini? Enggak, tapi ini memang bisa dipakai juga. Jadi semuanya itu pilihan
pilihan sebenarnya, mau pakai Canva, mau pakai apapun itu sekarang itu semuanya hampir sama gitu. Tinggal cari aja yang gratisan atau yang lebih murah, ya semuanya sama gitu. Nah ini sama, ini juga bisa dipakai untuk draft video pemasaran lengkap. Ini kemarin saya udah coba-coba teman-teman, jadi emang ini ada yang marketing video, ada yang bikin avatar juga, produk foto, produk showcase, AI design, ini di-explore aja. Tapi sejujurnya itu lebih enak pakai desktop atau pakai laptop daripada pakai browser handphone gitu. Karena akan tampilannya akan berbeda UI-nya gitu. Ini untuk berbeda ya. Nah sebenarnya kalau dari apa namanya tools-toolsnya sih basically hanya 3 ini yang dipakai gitu. Dan saya emang menekankan emang yang di pertama ini yang memang harus benar-benar diperhatikan aja sih. Karena yang lain itu sebenarnya menyusul tergantung apa yang kita produksi dari yang ChatGPT atau yang dari Gemini ini gitu, video-video gitu. Sebelum ke framework ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Ya? Iya. Yang di WA Business itu kan ada AI-nya juga. Bisa saya malah belum juga. Bisa nggak Mas Rosi? Yang di WA Business, saya malah belum juga. Meta AI-nya buat bikin video kan atau buat bikin apa? Belum bisa kata Mas Rosi. Iya. Ibu nyoba-nyoba penasaran? Tapi penasaran aja. Kayaknya belum bisa juga sih Bu, itu untuk itu. Coba pakai ini, sebenarnya udah mudah yang tadi toolsnya itu Bu. Ibu kan udah pernah pakai yang Canva ya? Coba mungkin yang pakai yang Pivot AI itu. Nanti kalau misalnya lebih enak pakai desktop atau ada komputer di rumah dan lain sebagainya, dicobain aja. Nanti siapa tahu malah terasa lebih nyaman pakai Pivot AI juga nggak apa-apa. Gitu, aman. Oke, kita sekarang ngomongin ke framework story idealnya seperti apa untuk video branding. Nah ini rumusannya teman-teman sekalian. Hook, benefit plus CTA. Ya, sekali lagi hook, benefit plus CTA. Hook itu apa? Hook itu biasanya ada orang ngomong kayak clickbait gitu lah, supaya orang jadi penasaran, orang jadi ngikutin terus videonya sampai terakhir. Nah itu biasanya 0 sampai 2 detik pertama itu memang harus benar-benar kena. Kalau 2-3 detik pertama orang udah nggak tertarik, baik viewersnya udah pasti gitu. Jadi dibikin semenarik mungkin, sebikin orang tertarik untuk melanjutin video itu sampai selesai gitu. Kemudian benefit itu apa? Benefit itu biasanya ada di detik ke-6 sampai ke-24. Mungkin kalau ini let's say kita ngomongin video 30 detik, misalnya kayak ya tentang produk kita, mungkin kita punya spesial promo, atau kita mungkin punya launching produk seperti apa, pokoknya value-value yang ada di produk kita, kelebihan-kelebihannya atau apa dikeluarkan setelah hook gitu. Kemudian yang terakhir call to action atau CTA. Ini 5 detik terakhir itu mungkin kita bisa ngajakin orang untuk apa? Pesan sekarang, booking sekarang, order sekarang, follow sekarang, atau apa lagi. Nah ini penting banget karena kadang-kadang kita lupa bikin video itu tapi nggak ada CTA-nya. Loss sampai terakhir. Orang disuruh ngapain lihat video kita gitu. Sayang aja. Jadi make sure teman-teman semua harus dikasih CTA terakhirnya. Selama ini udah ada CTA-nya belum kalau bikin video? Hah, belum. Berarti video profil gitu aja. Loss lempeng. Yeah. Ada yang udah pernah pakai CTA belum? Serius masa belum ada yang pakai? Suruh ngapain gitu? Lihat videonya suruh ngapain dari situ? Pakai suara, iya apa? Suaranya kayak gimana? Ajakannya apa Bu? Ya kayak Boleh, bentar. Ajakannya apa biasanya? Yang pernah dibuat deh gitu. Kalau bikin video itu ajakannya apa? CTA-nya? Ya kayak kalau produk saya kan Mangsminal. Yuk kita yuk kepoin Mangsminal. Follow. Tampilan asik untuk Tagline-nya. ya, tampilan asik apa perlu bersama Gitu. Oke. Yuknya udah bener Bu, cuma sebenarnya lebih spesifik aja. Kan yuk cari tahu atau kepoinnya kemana? kepoin kan Mangsminal. Nah itu mungkin harus disebutin aja. Follow Instagram kita atau apa, jadi orang enak gitu. Oh kepoinnya kemana? Tadi kan yuk kepoin habis itu cemilan untuk keluarga bla bla bla. Nah kan kepoinnya sebenarnya harus ada tambahnya lagi, kepoinnya kemana? Gitu. Jadi lebih spesifik, orang jadi langsung follow dan lain sebagainya. Tapi itu udah betul sih ada CTA-nya kayak gitu. Siap. Terima kasih Bu. Ada lagi?
Bikin pakai chat. Siapa tadi? Oh iya. Pakai mic dulu. Oh, sorry, udah gede. Oh iya, saya baca ini. Nah, demikian untuk teorinya ya. Nah, nanti tinggal dipraktekkan bisa. Nah, semoga video ini bermanfaat dan nantikan konten seru lainnya, dan jangan lupa subscribe channel kami ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, terima kasih kawan. Jadi kalau CTA itu biasanya di terakhir teman-teman. Kalau CTA ya biasanya ada di ulang, ada di awal terus di akhir ada diulang lagi, boleh aja.